Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot MS mau bacakan untuk si feminim ke maskulin. Tadi kita sudah lihat ya, kalau si maskulin banyak sekali cobaan bertubi-tubi, dikhianati oleh orang ketiganya, dan juga karirnya banyak permasalahan, terutama dalam masalah wabah ini ya. Jadi banyak yang bekerja dirumahkan ya. Jadi ada yang diteruskan kerjanya atau diberhentikan kerjanya. Ini yang menjadi musibah ya buat divine masculine, karena dia dulunya mengikuti nafsu duniawinya. Karena adanya wabah ini adalah untuk menyadarkan kita semua, tidak hanya maskulin tapi semuanya, agar kembali lagi kepada Tuhan masing-masing. Apapun yang kita jalani, yang kita dapati, yang kita kejar di dunia itu tidaklah selamanya. Pasti ada waktunya akan diambil kembali dengan caranya Tuhan masing-masing ya. Jadi semua perbaiki diri aja, dan juga stabilkan seperti yang aku udah bilang. Tahun 2020 ini adalah kestabilan duniawi dan spiritual. Jadi lakukan segala sesuatunya itu dipikirkan kembali ya. Mau ucapin apapun dipikirkan kembali. Kalau itu apalagi kalian tidak mengenal seseorang itu, dan kalian bisa berpikiran negatif langsung ya, dan memaksa kehendak sesuai keinginan kalian, jangan, karena itu bisa menjadi petaka kalian sendiri ya. Stabilkan diri kalian dalam spiritual dan juga duniawinya kalian, jangan sampai timplang sebelah. Kalau bisa lebih level up lagi spiritualnya, jangan terlalu duniawi ya, agar kita selamat semua insyaallah ya. So kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita. Siapapun yang ada di readingan ini ya, aku tidak menyebut nama ya dari readingan ini ya. Jadi jangan kalian sakit hati, jangan kalian ngambil mentah-mentah, karena ini tidak menyebut nama ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita lihat dengan si feminim, apa yang ingin kalian katakan dan lakukan kepada maskulin di energinya kalian ke maskulin masa kini dan akan datang, bahkan di masa lalu hingga masa yang akan datang, semua atas izin Allah. Dear Allah, I ask that you be sure that only you will show the message come through this God. Please protect me, my loved ones, and me. Please help me to see here everything now about this cyber secret we are dealing with. Feminine to masculine, by your message that you have for us, I this God. Bring blessing to everyone involved. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Oke, kita mulai ya. Aku akan ambil satu-satu. Ini untuk feminim ke maskulin, koneksinya feminim to masculine. Oke, insyaallah ini bisa resonate seperti biasanya 90%. Aku hanya minta 90% dari Allah, karena 100% adalah milik Allah sepenuhnya ya. Aku hanya manusia, jadi aku tidak bisa perfect 100%. Karena aku bukan Tuhan, dan aku bukan malaikat, dan aku bukanlah nabi. Aku hanya manusia biasa yang penuh dosa juga, yang masih banyak perbaikan yang harus aku jalani. Dan insya Allah dengan gift yang dikasih oleh Allah untuk aku bisa bermanfaat untuk siapapun, termasuk diriku sendiri. Oke, kita mulai dari sekarang. Inspiration and deception. Then the pay attention. I will take it that. Alright, okay. Feminim bilang, cintailah diri kamu sendiri saat ini maskulin, karena sudah waktunya pembayaran karma kita lalui dan kita jalani. Dan di sini aku lepaskan kamu, karena aku sudah banyak bertanya dengan teman-temanku tentang perasaanku dan hubunganku sama kamu. Bahkan aku bertanya kepada keluargaku sendiri agar aku tidak kesendirian selama ini. Dan di sini kamu harus mencintai dirimu sendiri dalam pembayaran karma, dan itu agar kita mendapati mengenal satu sama lain siapa diri kita selama perpisahan atau selama bersama, dan perbedaan itu akan ada karena selama ini kita mengenal banyak sekali kebohongan yang telah terjadi di antara kita, sehingga banyak sekali kepalsuan yang kita hadapi, yang kita jalani dalam mengenal satu sama lain, karena kita membohongi diri sendiri, bahkan kita membohongi perasaan cinta kita tentang
romantisnya kita memanipulasikan keadaan itu. Dan aku rasakan romantisnya kamu sama aku ini selama ini hanyalah kebohongan, dan itu membuat aku semakin tidak mengenal siapa diri kamu, dan aku merasa banyak sekali kepalsuan dan topeng yang kamu pakai, sehingga aku pun sama melakukan hal yang sama, yaitu membohongi diriku sendiri dalam mencintai kamu. Karena aku yakin sebenarnya cinta kita adalah cinta sejati. Aku tahu perasaan itu dan tidak pernah tergantikan, tapi saat ini cinta sejatiku adalah keluargaku. Aku harus bisa menghilangkan diriku kepada keluargaku, karena keluargaku lah tempat aku bersandar, tempat aku untuk mengadu, dan keluargaku lah tempat aku untuk menyembuhkan perasaanku, karena bagaimanapun keluargaku lah yang selalu memperhatikanku selama kita berpisah, bahkan sampai kini, entah sampai kapan kita berpisah. Keluargaku lah yang selalu mendukung aku, segala apapun yang aku lakukan, baik dan buruknya, pastinya keluargaku selalu mendoakan yang terbaik buat kita semua. So kita lihat di sini dari si feminim, make the effort to masculine. Sudah saatnya kita melakukan sesuatu, dan aku ingin cinta yang terbaik itu adalah mengambil langkah terbaik untuk bisa menjaga diri masing-masing. Dan di sini aku coba untuk memberikan kesempatan buat kamu untuk mencintai dirimu sendiri. Bermain penuhlah dalam perpisahan ini, dan jadilah seseorang yang benar-benar mencintai dirimu sendiri dengan full, dengan penuh di sini. Dan kamu harus bisa juga mengikuti spirit kamu untuk mendapatkan kedamaian dan juga sinar kepada cinta kita dan diri kamu sendiri kepada Tuhan di sini. Karena selama ini kamu selalu banyak sekali kebohongan yang kamu jalani terhadap aku. Aku rasakan kamu membohongi perasaan kamu, membohongi cara kamu romantis sama aku. Aku tahu, tapi bukannya aku tidak tahu, aku tahu, tapi di sini aku coba membohongi diriku sendiri, itu karena cinta sejatiku sama kamu. Dan sini aku memberikan kesempatan buat kamu. This could be the one. You have already meet the romantic partner you seek. Aku tahu mungkin kita adalah yang terbaik, tapi bukan berarti kita harus bersama selamanya. Kalau memang saat ini kita harus berpisah, aku lepaskan kamu, aku berikan kamu kesempatan untuk mencintai dirimu sendiri dan mencari cinta sesuai yang kamu inginkan. Karena di sini aku berharap kamu bermain penuh dalam cintamu kepada dirimu sendiri dan Tuhan. Dan aku tahu mungkin ini adalah jalan terbaik buat kita. This is could be the one. Ya, itu bisa jalan yang terbaik buat kita. So kita lihat ya, karena si feminim ini sudah memberikan kesempatan untuk melepaskan si DM untuk menjadi dirinya sendiri dan mencari kebahagiaan sesuai keinginannya dia. Kita lihat feminim, apa yang kamu ingin katakan ke maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deeply banget ya. Ini readingan deeply. Jadi feminim to masculine please. Iya, takdir telah bersama kita, pembayaran karma telah bersama kita di sini. Aku mengerti dan aku memahami pembayaran karma bagaimana dan harus apa. Dan di sini aku yakin kita akan bertemu kembali jika ilahi mendukung kita dan merestui kita. Ya, kamu akan kembali sama aku, kamu akan meminta maaf sama aku, dan aku tahu karena itu semua sudah suratan takdir. Tapi di sini aku membebaskan kamu untuk mencintai dirimu kamu sendiri dengan sepenuhnya. Dan di sini aku tahu mungkin ini jalan terbaik buat kita untuk berpisah saat ini dan untuk mengenal diri masing-masing selama bersama dan juga selama berpisah dan selama dengan orang lain bagaimana. Dan aku tahu kamu ingin datang kembali denganku dan menikah denganku atau untuk rujuk denganku. Di sini aku coba untuk lepaskan semua ini dalam harapanku, karena aku juga ingin menjadi seseorang untuk mencintai diriku sendiri, yaitu menjadi diriku sendiri tanpa menjadi orang lain karena cinta. Di sini aku berharap ilahi memberikan suatu keberkahan dalam perpisahan kita di sini, yaitu dengan cintailah diri kita sendiri. Dan aku tahu kamu memperjuangkan aku, kamu akan mencari cara gimana untuk mendapatkan perhatianku untuk kembali union. Dan
Kamu coba menjadi dirimu sendiri walaupun terkadang kamu masih immature dalam mencintaiku. Dan kamu pun minta maaf sama aku pun kamu masih immature, belum bisa dewasa. Di sini membuat aku ingin melepaskan hubungan ini dulu ya. Adanya perpisahan feminim to maskulin. Karena ada kebangkitan, aku harus terbangun dan aku harus memperjuangkan spiritual aku. Dan aku tahu kamu akan memperjuangkan hubungan ini untuk kembali. Aku tahu energimu sangat kuat sama aku, tapi bukan berarti aku harus bersama kamu dalam reality atau dalam raga ya. Di sini kita lihat feminim to maskulin. Ya, karena di sini kita banyak sekali kebohongan, banyak sekali permasalahan, bahkan apa yang kamu perjuangkan sama aku itu membuat aku ragu, ketakutan dalam kembali sama kamu karena masih ada the darkness di dalam diri kamu. Dan ketika aku kembali sama kamu, aku takut akan gosip di masa lalu yang kamu buat. Aku takut perjuanganku akan sia-sia, dan aku takut tentang adanya kegelapan dari percintaan kita kelak. Karena yang aku rasakan saat ini adalah spiritualku banyak sekali ketakutan tentang kegelapan yang akan dihadapi ya, karena banyak ilusi yang terjadi dalam spiritualku. Ini membuat aku ragu, tapi di sini aku mengikuti intuisi aku ya, untuk mengimbangi diriku kepada agama dan juga spiritual dan juga tentang long term ini. Aku banyak ketakutan untuk kembali sama kamu karena aku coba untuk healingkan diriku dalam spiritualku. Ya, di sini. Karena aku tahu aku telah memutuskan hubungan ini sebagai pembayaran karma, ya. Sini yang aku lihat. Wow. Feminim coba untuk belajar menerima kenyataan yang aku lihat di sini, yaitu meninggalkan masa lalunya feminim dan maskulin, karena dia tahu ada perselingkuhan di dalam kebahagiaannya feminim dan maskulin, dan dia belajar untuk bisa menerima kenyataan ketakutannya dia untuk perpisahan, karena dia di sini pelajari apapun yang dia ingin katakan dan lakukan, dia tidak ingin gegabah lagi dalam hubungan pernikahan atau long term ini yang banyak sekali kebahagiaan di luarnya. Karena di sini ada pembayaran karma, makanya dia belajar tentang kejujuran, belajar tentang kesetiaan, semuanya di sini. Dan dia juga belajar tentang perpisahan, karena dia ingin memberikan pelajaran kepada maskulin agar artinya kejujuran dan kesetiaan itu adalah penting. Karena si feminim ingin menjujurkan diri juga kepada maskulin, ingin sukses, dan dia sanggup melewati segala cobaan tanpa dirinya maskulin. Dia sangat tegas si feminim kepada maskulin, karena dia tahu ya perpisahannya dengan si maskulin ini memang banyak sekali kesedihan ya, dan membuat dia terkadang tidak bisa melupakan masa lalu, tapi dia coba untuk percaya diri ya dalam traumanya untuk bisa melepaskan traumanya ini. Karena si feminim di sini selalu terjaga, merasa tidak nyaman dengan adanya perselingkuhan yang terjadi ini, yang membuat dia sedih dan trauma tentang masa lalu bersama si maskulin. Dan si feminim menjaga dirinya dari yang namanya kehilangan lagi. Dia menjaga dirinya dari yang namanya trauma dan juga skandal. Di sini feminim coba untuk melindungi dirinya sendiri agar terhindar yang namanya perpisahan lagi, terutama dari yang namanya cinta segitiga yang terjadi antara komitmennya si maskulin dan karmik dan juga feminim. Dia sangat-sangat menjaga jarak tentang skandal. Soalnya aku lihat di sini memang sudah takdirnya si maskulin ya untuk menjalani karma dulu, dan di sini yang aku lihat si feminim juga coba untuk mengikuti tulisannya Tuhan ya. Jadi sini feminim nggak mau menahan si maskulin untuk kembali. Jadi dia lepaskan semua dan dia bercerai atau berpisah. Itu jalan terbaik untuk menegaskan dirinya kalau dia bisa melepaskan energi negatif, yaitu dengan percaya dirinya kembali lagi kepada dirinya sendiri dan bergantung penuh dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini dia coba untuk menjadi dirinya dan dia menjaga jarak yang namanya skandal. Ya, kita lihat The Wheel of Fortune.
Bismillahirrahmanirrahim. The Wheel of Fortune, feminim to masculine. Ini deeply banget ya si feminim ya saat ini ya. Ya, takdir, aku udah bilang ya. Sudah takdir kita untuk berpisah, datang dan pergi. Itu sudah tulisan dari kuasa. Dan di sini aku tahu pembayaran karma itu memang ada dan aku akan menjalaninya. Disinilah aku memberikan kesempatan buat kamu maskulin untuk menjadi diri kamu sendiri, dan kamu harus bisa penuh mencintai diri kamu sendiri. Aku tahu kamu akan datang kembali sama aku untuk meminta rujuk. Bahkan kamu meminta maaf pun semakin seperti anak kecil merengek, merajuk di sini, sehingga ingin mendapatkan kemenangan dariku, yaitu dengan cara egomu sendiri, dengan kesombonganmu untuk mendapatkan aku, karena kamu merasa bangga kamu bisa mendapatkan aku dan mempermainkan aku di masa lalu, tapi tidak di masa yang akan datang. Karena aku sudah belajar ya di sini, belajar tentang keadilan dan kejujuran. Wow. Kita lihat ya, the Page of Cups, feminim to masculine. Ya, dia datang kembali untuk meminta komitmen, ya, rujuk sama si feminim, karena dia merasa dengan feminim dia merasakan adanya sebuah connection tentang kestabilan keuangan, terutama karena dia merasa feminim lah yang membuat dia menjadi seseorang berkarakter baik dan juga mendapatkan karir yang baik di sini. Maka dia ingin berkomitmen lagi, tapi memang energinya lambat ya di sini. Ini membuat si feminim merasa ragu karena hanya diberikan PHP, janji palsu ya, harapan-harapan. Ya, karena si feminim bilang semuanya sudah gagal, planning kita itu gagal, dan ini membuat aku berpikir kembali. Apa yang kamu perjuangkan pun membuat aku ragu, karena kamu selalu ada dua pilihan. Dan di sini yang aku lihat, aku harus bisa menjaga diriku dari ketakutanku yang terkadang aku nggak tahu entah dari mana, tapi pastinya itu semua dari ulahmu. Dan di sini aku tahu ada keadilan dalam kehidupanmu, yaitu tentang pekerjaanmu tidak ada kesuksesan. Aku tahu tapi itu adalah alam ya, itu adalah tulisan Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku tidak bisa memaksa. Aku tidak mau recovering lagi tentang dirimu, terutama tentang karmamu dari perbuatanmu sendiri, karena bagaimanapun semua akan kembali lagi pada dirinya sendiri, bukan aku. Janganlah kamu menjadikan aku kodependensi, ketergantungan dengan spiritualku, karena kamu harus terbangun sendiri dengan spiritualmu. Di sini kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri. Aku tahu kamu banyak kegagalan dari player ya, playboy kamu atau playgirl sini, karena kamu selalu mencari perhatian di luar sana untuk mendapatkan kebangkitan kamu, tapi bukan dengan cara itu. Buanglah rasa keegoan kamu di sini ya, karena Six of Wands ya di sini tuh ya, karena dia tahu si maskulin ini ingin sekali kembali, tapi si feminim ini coba berpikir positif dari kegagalan yang terjadi oleh si maskulin. Dan si feminim bilang, dari kegagalannya rumah tangga kita atau long term kita atau untuk union kembali bertemu, aku coba memperjuangkan kembali dan mengambil semuanya adalah positif. Dan di sini aku menjadi seseorang yang benar-benar harus bisa moving forward, yaitu bisa move on dari diri kamu. Dan aku coba untuk healing dengan spiritualku, karena Tuhan memberikan aku banyak sekali permasalahan saat ini atau di masa yang kemarin adalah perjalanan spiritualku, dan aku perjuangkan semua itu. Di sini aku coba melewatkan semua kesedihanku dengan caranya Tuhan. Aku rasakan rasanya sedih itu, aku rasakan kesulitan itu, aku rasakan kesakitan itu. Ternyata nikmat yang aku rasakan hasilnya adalah sekarang. Itu yang membuat aku sanggup untuk bisa melupakan kamu. Dan di sini si feminim bilang ke maskulin, aku sudah bisa lagi join kepada duniaku sendiri, dan aku sudah melewatkan semua yang namanya kesedihan dan penyesalan dalam hubungan cinta segitiga ini. Ya, karena Ilahi membangunkan aku dan Ilahi membuat aku percaya diri bahwa aku bisa melakukan segala hal untuk bisa melepaskan permasalahan aku.
Di sini aku bisa melewati semua cobaan yang Tuhan kasih, tapi aku tahu itu adalah dari kesalahanku sendiri juga di masa lalu sebelum kenal kamu. Di sini aku coba ikuti intuisi aku, bukan ketakutan aku. Aku percaya diri, dari ketakutanku ini bisa aku kalahkan karena Tuhan memberikan aku kekuatan dan keberanian untuk bisa menjadi diri sendiri, dan aku yakin kesuksesan akan sama aku selama aku ambisi di jalan yang benar. Dan di sini aku ingin sekali melawan adanya ketakutan di dalam diriku dalam hubungan kita ini, karena semuanya penuh dengan kegelapan. Ya, dan aku tahu semua itu adalah toxic, dan aku ikuti intuisi aku harus bisa meredakan, belajar sabar dalam spiritual aku, dan aku ingin berkomitmen berbagi rasa dengan Tuhan, bukan dengan dirimu aja. Di sini aku juga menjadi seseorang yang lebih memahami kehidupan tanpa harus mengikuti rasa dunia aku, karena aku berpikir dan aku peduli dengan diriku sekarang, terutama tentang spiritualku. Aku harus peduli dengan cara apa aku harus bisa membersihkan diriku, terutama dari keduniawian. Dan di sini aku harus bisa mengimbangi dan belajar sabar, damaikan diriku sendiri. Ini aku berpikir tentang diriku sendiri, karena ini adalah pembayaran karma untuk aku, kamu, dan juga karmik, semuanya orang-orang yang membuat hubungan kita menjadi banyak ketakutan dan fantasi dari adanya toxic ini. So, si feminim sangat-sangat sudah belajar coba untuk dewasa ya, menerima gitu ya, walaupun sulit, tapi memang itulah yang terjadi. Dan feminim sini sadari ya, dia sadari banget. Lihat ya sebenarnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Oke, di sini feminim sadari ya. Feminim ingin sekali memulai kehidupan baru lagi di sini dan meninggalkan masa lalu, karena feminim juga ingin mencintai dirinya sendiri di sini. Dan feminim juga harus belajar dari ketakutannya, yaitu pembayaran karma, dan dia juga harus menerima yaitu tentang cinta baru, karena feminim ingin memulai sesuatu yang baru. Dari sini feminim juga mengetahui karakter masing-masing dari maskulin dan feminim, karena feminim sadari selama ini feminim juga merasa lelah dari rasa cintanya ini bersama si maskulin yang penuh dengan topeng selama ini. Dan di sini feminim tahu selama dia berpisah dari si maskulin, yang mana feminim serba pernah ketakutan dalam keputusannya maskulin memutuskan dalam sepihak, sekarang adalah keadilannya dari kebohongannya si maskulin. Karena sekarang dia feminim tahu ya si maskulin hancur dari keputusannya dia sendiri. Kenapa? Karena si feminim terbalik ya. Kamu lihat ya, terbalik ya di sini. Dia terbalik, jatuh. Terbalik di sini ya. Yang tadinya si maskulin memutuskan secara sepihak, sekarang si feminin memutuskan secara sepihak, dan rasanya si maskulin ini hancur, berkeping-keping ya, karena adanya kebohongan dari cintanya dia ya. Dan mesra-mesranya dia itu hanyalah kepalsuan. Kenapa? Karena di sini dia merasa hancur ya dari keputusannya si maskulin di masa lalu memutuskan si feminim. Dan di sini aku lihat dari kehancurannya ini feminim ya, coba untuk menerima kenyataan ya, walaupun dia takut untuk hadapi, tapi mau tidak mau dia harus hadapi, dan dia bisa ya dengan percaya dirinya dia untuk bisa melewati semuanya itu. Kenapa? Karena feminim mengambil resiko untuk bebaskan komitmen dari hubungannya bersama si maskulin, dan feminim coba untuk nekat ya untuk bisa menyembuhkan dirinya, yaitu belajar dengan kesabaran dan juga mencintai dirinya sendiri, damai dengan kebebasan ini, kalau dia memang tidak harus bersama si maskulin selamanya. Dan dia sadari suatu hari kelak dia akan kembali ya, jika memang jodoh, feminim selalu berkata begitu, jika memang jodoh kita akan kembali. Dan sini aku harus bisa mengimbangi perasaanku dari progres kehidupanku. Aku belajar tentang pengalaman hidupku selama ini, karena disinilah tujuan hidupku. Aku harus belajar tentang keberanian, harus belajar tentang kesabaran, harus belajar tentang kekuatan dalam hubungan long distance ini, ataupun tentang hubungan penuh dengan progres, karena aku tahu ada hubungan cinta segitiga di antara kita. Tapi di sini aku coba untuk lepaskan hubungan ini. So guys, aku harap ini bisa resonate ya, karena yang aku lihat di sini si feminim bilang, ya memang kita ditakdirkan untuk bersama di sini ya.
ditakdirkan untuk bersama, tapi dia juga harus menyadari bilang ke maskulin, karena dia sudah bisa melewatkan dan melepaskan maskulin. Dia coba untuk move on di sini, dan dia belajar healing, yaitu dengan spiritual ya, karena ingin terlahir kembali dan ingin bangkit dari namanya toxic. Dan si feminim bilang ke maskulin, pembayaran karma ini, keputusan kita atau perpisahan aku tahu kamu datang kembali untuk rujuk, karena kamu gagal dalam perjuangan kamu untuk bisa mendapatkan perhatian siapapun selain aku selama ini. Karena kamu mengikuti egomu dan kesombonganmu, kamu merasa bangga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dari kesuksesan kamu, karir kamu, tapi ternyata semua adalah semu. Dan kamu sekarang, aku tahu kamu banyak sekali kekacauan dalam hidupmu, tapi ini adalah kehidupan yang reality. Jadi terimalah, dan kamu juga harus bisa membebaskan diri kamu, cintai diri kamu sendiri, dan kamu harus full mencintai Tuhan dari hatimu, bukan hanya dari bibirmu di sini. Oke, mungkin ini adalah yang terbaik buat kita untuk berpisah saat ini. Entah kapan kita akan kembali, hanya Tuhan yang tahu. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan pernah putus asa, selalu memaafkanlah untuk maskulin dan si karmik ya. Sekarang gini, bukannya feminim yang selalu dibenarkan, tapi memang disinilah energinya. Kenapa? Hidup ini adalah jahat dan baik ya, tidak ada baik semua. Kalau baik semua, kapan kita belajarnya gitu loh ya. Jadi kayak kanan dan kiri, semua itu adalah complicated ya. Hidup itu complicated, tapi dari complicated itulah kita belajar tentang kesuksesan, kemudahan nantinya kelak di masa yang akan datang. Dan juga hidup itu adalah keseimbangan ya, dari kebaikan dan keburukan. Jadi kalian kalau ditanya, bilang kan suka ada yang bilang tuh, kenapa sih feminim selalu dijadikan seseorang yang malaikat gitu ya, yang baik ya, karena di sini energinya ya, energi bukan dari fisik ya, bukan dari laki-laki atau perempuan, tapi energi, yaitu tentang spiritualnya mana yang lebih level up. Dan di sini sudah dituliskan feminim lebih dekat kepada Tuhan ya, karena dia sudah ditugaskan dari tulang rusuknya atau memang energinya dari si maskulin untuk melengkapi. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Ambil yang baiknya dan jangan pernah putus asa. Don't forget to subscribe, like, and comment channel aku Lucky Tarot MS dan juga Master Healer 777. And thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.